Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, kali ini saya super antusias karena topik yang bakal kita bahas ini krusial banget, relevan, dan jujur aja agak mendesak buat jutaan abdi negara di luar sana. Kita bakal bongkar panduan bertahan buat ASN alias aparatur sipil negara dalam menghadapi tenggat waktu yang makin dekat di depan mata, tahun 2030. Kalau selama ini Anda mikir jadi abdi negara itu adalah zona nyaman yang abadi, bersiaplah buat ngubah perspektif itu 180 derajat hari ini. 2030, angka ini bukan cuma sekedar tahun biasa di kalender kita ya. Berdasarkan materi yang kita bedah hari ini, 2030 itu semacam titik penentu. Mindset lama yang mikir, status sebagai pegawai negeri udah pasti bikin aman sampai tua, itu udah nggak bakal mempan atau cukup lagi buat bertahan hidup. Lanskapnya lagi berubah drastis banget dan kita benar-benar harus siap dari sekarang. Oke, mari kita coba selami ini bareng-bareng. Sekarang, mungkin banyak dari kita ngerasa posisinya udah aman banget di sekitar tahun 2025. Gajian lancar, kerjaan stabil kan? Tapi rasa aman yang semu itu justru bisa berujung pada kolaps finansial di tahun 2030. Kenapa? Karena ada realitas pahit yang sering kita abaikan. Gaji pokok itu mandek atau naiknya pelan-pelan banget, sementara biaya hidup melesat kayak roket. Kalau kita nggak ganti strategi dari hari ini, jurang antara pemasukan dan pengeluaran ini bakal nelen kita hidup-hidup 5 tahun dari sekarang. Nah, supaya kita nggak sampai di titik itu, materi kita hari ini punya roadmap yang jelas. Kita bakal ngebahas 5 poin utama. Pertama, tantangan nyata ASN di 2030. Kedua, alasan kita wajib paham literasi keuangan. Ketiga, strategi tingkatkan kompetensi digital. Keempat, soal integritas dan kesehatan mental. Dan kelima, gimana siapkan masa pensiun Anda. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama dulu ya, tantangan nyata ASN 2030. Gini, kita harus mulai dengan kenyataan yang jujur dari sumber kita hari ini. Gaji abdi negara itu memang nggak didesain buat bikin kita kaya raya. Dan jujur aja, kenaikannya susah buat ngejar inflasi kehidupan sehari-hari. Makanya, poin krusialnya ada di pandangan ini. Gaji untuk hidup, tambahan untuk masa depan. Ini tuh pergeseran pola pikir yang benar-benar radikal. Kita nggak bisa lagi cuma duduk manis nungguin gajian bulanan buat ngerencanain masa depan. Kita harus mulai bangun sumber penghasilan tambahan yang halal dan pastinya nggak ganggu pekerjaan utama kita. Entah itu dari nulis, ngajar les, buka UMKM kecil, atau bahkan bikin konten edukasi. Ingat ya, pemasukan tambahan inilah yang bakal ngamanin masa depan kita, bukan cuma ngandelin gaji pokok. Lanjut ke bagian kedua, wajib paham literasi keuangan. Nah ini dia, mengelola uang itu sekarang bukan lagi skill opsional, tapi benar-benar tameng pertahanan utama kita buat hadapi 2030. Kalau soal ini kita kebobolan, status ASN nggak bakal banyak norong. Dan coba perhatikan angka ajaib ini. Sumber materi kita ngasih langkah konkret yang bisa langsung ditindaklanjuti mulai bulan ini. Sisihkan minimal 10-20% dari penghasilan kita di awal. Sekali lagi, di awal ya, bukan dari sisanya di akhir bulan. Langsung alokasikan dana ini buat dana darurat dan instrumen investasi yang aman. Ini adalah benteng pertama kita buat ngelawan segala ketidakpastian. Dan tebak, poin ini bener-bener brilian buat ngejelasin akar masalah keuangan banyak orang. Coba deh lihat, di satu sisi kita punya kebutuhan, yaitu aset-aset pelindung nilai, kayak emas, deposito, atau cicilan tanah kecil. Tapi di sisi lain, ada jebakan Batman yang namanya gengsi. Ini tuh kayak numpuk utang atau kredit konsumtif cuma demi HP keluaran terbaru atau gaya hidup yang sekedar biar kelihatan mapan. Kalau Anda mau aman di 2030, Anda harus agak kejam sama diri sendiri buat misahin mana sih yang benar-benar dibutuhin dan mana yang cuma ngasih makan ego. Buat ngingetin lagi, anggap aja ini checklist keuangan praktis kita. Kalau dapat tunjangan kinerja, tunjangan profesi, atau honor tambahan, please jangan jadikan itu uang kaget yang harus langsung dihabisin weekend ini juga. Manfaatkan dengan bijak. Jauhi cicilan yang nggak produktif sama sekali. Terus, edukasi diri kita soal instrumen keuangan yang aman. Dan seperti yang udah dibahas di awal tadi, proaktiflah ngebangun penghasilan tambahan. Ingat rumusnya, ASN yang paham uang sama dengan ASN yang nggak gampang stres. Sebagai contoh praktisnya nih, sumber kita sempat menyoroti peluang bisnis sampingan seperti kemitraan dengan HNI. Kenapa? Karena fleksibilitasnya cocok banget buat ASN. Bayangin, cukup dengan komitmen sekitar 2 jam sehari aja di luar jam kerja, tapi kalau dilakuin serius, kita bisa lihat hasil nyatanya dalam 4-5 tahun ke depan. Pas banget kan ritmenya buat nyambut target aman di 2030 nanti? Tentu ini cuma salah satu jalan ya, intinya adalah kita harus konsisten ngebangun aset produktif pas lagi nggak jam dinas. Oke, sekarang kita beralih ke fokus utama kita yang ketiga, strategi tingkatkan kompetensi digital.
Kondisi keuangan yang sehat itu tentu harus dibarengi sama karir yang solid, karena di tahun 2030 nanti, era birokrasi tradisional udah bener-bener berakhir. Lanskap ASN bakal sepenuhnya dinilai dari metrik kinerja dan kelancaran digital kita. Senioritas atau lama masa kerja nggak akan bisa nyelamatin kita kalau kita masih gagap teknologi. Jadi, ini dia langkah mutlaknya. Pertama, adaptasi sama administrasi modern dan kuasai dasar-dasar AI atau kecerdasan buatan. Ini bukan fiksi ilmiah lagi loh, ini alat kerja kita sehari-hari. Kedua, jangan malas buat ikut diklat atau sertifikasi untuk perbarui keahlian fungsional. Dan ketiga, teknologi secanggih apapun tetap butuh manusia di baliknya. Jadi bangun reputasi sebagai orang yang disiplin, bisa diandalkan, dan selalu bawa solusi, bukan sekedar komplain. Kalau ada satu hal yang harus banget nempel di kepala kita dari bagian ini, biarlah kutipan ini jawabannya. Status PNS menyelamatkan hari ini, kompetensi menyelamatkan masa depan. Ingat, rasa cepat puas itu musuh terbesar kita saat ini. Punya nomor induk pegawai mungkin iya bisa buat bayar tagihan bulan ini, tapi cuma kemampuan kita buat terus adaptasi dan belajar hal barulah yang bakal mastiin kita tetap punya tempat di birokrasi digital tahun 2030 nanti. Lanjut ke pilar keempat kita, integritas dan kesehatan mental. Uang yang banyak dan skill digital yang jago bisa runtuh dalam sekejap kalau fondasi pelindung ini rapuh. Fakta di lapangan nunjukin kalau banyak ASN itu jatuh bukan karena miskin, tapi karena tersandung masalah hukum atau salah administrasi. Menjelang 2030, pengawasan itu bakal makin ketat dan serba terdigitalisasi. Jadi, jangan pernah tergoda sama jalan pintas. Disiplinlah buat tertib administrasi dan keuangan. Dan yang paling penting, kita harus punya keberanian buat bilang tidak pada praktik-praktik yang sifatnya abu-abu. Punya rekam jejak yang bersih itu adalah investasi terbaik yang nggak bisa dibeli pakai uang. Tapi, memang, kerja bersih di era transparansi ini bawa tantangan tersendiri. Tuntutan publik pasti makin tinggi, dan kritikan di media sosial bakal makin tajam. Makanya, menjaga keseimbangan antara tekanan pekerjaan dengan keharmonisan keluarga itu jadi super esensial. Jangan bawa stres dari kantor ke meja makan keluarga, bangunlah komunikasi yang sehat di rumah. Karena, pada akhirnya, saat beban kerja kerasa udah numpuk banget, keluarga itu satu-satunya sistem dukungan sejati yang kita punya. Ada sedikit sentuhan humor nih dari sumber kita, tapi maknanya dalam banget. PNS kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling waras. Akurat banget kan? Ketahanan mental itu justru kunci sukses yang sebenarnya. Menjaga batas yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah cara paling ampuh buat ngejaga kewarasan kita di tengah birokrasi yang ritmenya terus bergerak makin cepat. Nah, kita sampai di bagian kelima alias pilar terakhir dari peta jalan kita. Siapkan masa pensiun Anda. Jangan pernah mikir kalau pensiun itu akhir dari segalanya, atau cuma sekedar masa nunggu usia senja. Ini tuh justru fase hidup yang benar-benar baru loh. Dan 3 persiapan ini sifatnya nggak bisa ditawar. Pertama, kita harus punya keranjang tabungan yang khusus buat masa pensiun, di luar uang pensiun bulanan dari negara. Kedua, asah keahlian yang tetap bisa ngasilin uang pas kita udah lepas ragam, misalnya ngajar, ngasih konsultasi, atau wirausaha. Dan ketiga, nah ini yang paling sering disepelein, mulailah pola hidup sehat dari sekarang juga. Olahraga teratur dan jaga asupan makanan. Mikir aja, apa gunanya tabungan miliaran kalau akhirnya habis cuma buat bayar biaya rumah sakit di usia tua? Poin tadi sejalan banget sama definisi yang sangat indah dari materi kita hari ini. Apa sih sebenarnya pensiun yang bermartabat itu? Rumusnya simple, sehat secara fisik ditambah dengan mandiri secara finansial. Kalau kita bisa gabungin literasi keuangan yang udah kita bahas di awal tadi sama investasi pada kesehatan tubuh kita, wah itu sama aja kita megang kunci emas menuju masa tua yang damai dan pastinya nggak nyusahin anak cucu. Dan nanti di tahun 2030 saat masyarakat menilai seorang abdi negara, mereka nggak akan lagi ngelihat kepangkatan atau jabatan Anda. Yang mereka lihat adalah warisan kebaikan dan manfaat apa yang udah Anda tinggalkan. Melayani masyarakat dengan empati yang nyata, jadi teladan di lingkungan, dan nyelesain tugas dengan reputasi bersih. Hal-hal inilah yang bakal bikin sosok Anda selalu dicari dan dihormati, bahkan jauh setelah Anda ngembaliin lencana dan seragam dinas Anda. Jadi setelah semua pembahasan tadi, kita tiba pada satu pertanyaan krusial. Sudah siapkah Anda menghadapi era baru ASN di tahun 2030 nanti? Waktu 5 tahun ke depan itu bakal lewat dengan cepat banget loh. Jangan nunggu sampai tahun 2029 baru mulai panik. Yuk mulai atur literasi keuangan kita hari ini, asah terus kompetensi digital kita besok, dan jaga integritas kita selamanya. Mari sama-sama jadikan masa depan kita mapan, sehat, dan penuh martabat. Terima kasih udah bergabung di sesi bedah materi hari ini. Sampai jumpa di topik seru berikutnya.